Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Melihat berita viral yang beredar seseorang bapak yang dituduh mencuri ayam dan dikeroyok hingga tewas. Yang mau saya tanyakan, bagaimanakah hukumnya membunuh maling dengan dikeroyok massa? Dan apakah orang yang meninggal dunia dengan dikeroyok massa itu termasuk syahid apabila yang meninggal tidak terbukti bersalah? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya orang Pak kalau udah jauh dari agama itu udah rusak. Nggak ada serusak-rusaknya orang kecuali dia jauh dari agama. Jadi bagaimana hukumnya seseorang membunuh maling dengan cara dikeroyok? Maling Pak, kalau dia mencurinya seukuran harga rubu dinar. Satu dinarnya ini 4 gram, 25. Berarti kalau seperempatnya berapa? 1 sekian. Anggaplah 1,5 juta atau sampai 2 juta, sampai 3 juta lah. Kalau dia nyuri barang seharga 3 juta, maka dalam ketetapan hukum Islam orang tersebut dipotong dulu tangannya. Dipotong tangan. Itu pun dengan catatan pencuri ini benar-benar memang jadi kerjaannya, bukan karena dia mencuri lapar, bukan karena dia mencuri yang enggak di satu daerah yang memang pemimpinnya maling. Orang kaya, contoh misalkan Mas Karmin, kan kaya, nyolong, berapa yang dicolong? 4 kilo. Emang apa? Oh bininya keburat amat bini. Misalkan gitu. Dan itu jadi kerjaan dia. Nah itu baru dipotong. Makanya di zaman Sayyidina Umar itu maling itu nggak dipotong karena memang melihat kondisinya emang banyak orang susah. Terus yang dicuri juga siapa? Kalau yang dicurinya orang baik, orang benar, emang orang ngeluarin zakat. Tapi kalau ada subuhat, ada kesamaran yang nyolong orang miskin, dia nyolong memang buat makan, buat beli susu misalnya. Atau yang dicolong emang orang pelit banget, sampai kapuran. Gitu kan? Kayak zaman Pitung misalkan. Ini kan ada subuhat, Pak. Kalau subuhatnya ada, itu nggak terjadi hukum potong tangan. Ya. Enggak terjadi hukum potong tangan. Paham kira-kira? Nah sekarang berarti orang maling ayam itu belum nyampe nisab. Emang ayam berapa harganya? Artinya berapa? 100. Dia diapain kalau memang dia nggak kena had potong tangan? Karena ukuran atau nisab barang yang diambil itu belum sampai kepada seukuran rubu dinar, 2,5 juta sampai 3 juta, maka dia diberikan takzir namanya. Apa takzir? Dinasehatin di penjara. Nggak apa-apa, sebulan biar dia sadar. Tapi tanya alasannya, lu nyolong apa? Anak saya susah, keluarin. Berarti saat lu susah, ada pimpinan lu maling. Itu aja Pak. Paham? Ada yang bunuh, dibakar. Berapa yang bakar, berapa yang bunuh, berapa yang nakolin, berapa yang mukulin, berapa yang gebukin, berapa yang nusuk? 10 orang. 10 orangnya dalam hukum Islam itu orang kena kisos semuanya. Gantung 10-10-nya secara hukum. Kalau dia lewat di dunia nggak kena hukum, ya enggak? Karena kan kalau berita itu udah alasannya masa, udah siapa yang mau disalahin masa, benar kagak? Nanti di akhirat Allah akan gantung dia. Di akhirat akan Allah siksa sebagaimana siksaan yang pernah dia berikan kepada seorang maling sampai mati. Makanya baik-baik Pak. Baik-baik. Jangan main hakim sendiri. Makanya kadang-kadang kita kalau ada maling yang gemes kita, bukan orang yang dicuri. Yang orang yang dicuri masih tidur, yang gemes
Tapi ingat, mendingan serahin aja udah mau polisi. Itu begitu aman. Artinya aman bagaimana? Ya tanggung jawab kita di hadapan Allah kelar, ya enggak? Dunia kelar. Nggak boleh, Pak. Jadi membunuh maling itu tidak. Itu sebuah permusuhan yang mempunyai ya konsekuensi berat dari agama. Karena dia sudah menghilangkan nyawa orang. An-nafsu bin nafsi wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi. Allah udah tetapin yang namanya jiwa, dibayar sama jiwa. Tapi kalau memang dia nggak mau bayar sama jiwa, mau damai, silakan diat. Satu diatnya nyawa, 100 onta. Bayar, kasih keluarganya, kasih anak bininya. Kalau kagak, ntar di akhirat tungguin, Pak. Baik-baik dah, Pak. Ngeri, Pak. Mikirinnya akhirat. Woi. Jangan mikirin dunia melulu. Kalau mikirin dunia mulai enak banget, Pak. Pejabat, penguasa enak. Enggak tersentuh oleh hukum. Hakim punya dia, jaksa punya dia, negara punya dia, hukum punya dia. Aman nggak kira-kira? Silakan Pak di dunia. Waf'alu ma syi'tum. Lakukan apa yang kalian mau. Tapi lihat nanti di akhirat nggak ada yang lolos. Satu-satu dihisab sama Allah. Baik-baik Mas Joko. Kenapa lu biasa-biasa begitu? Ya Allah, ngeri Pak, ngeri. Gak mikirin akhirat Pak, ya Allah. Kalau kagak mikirin akhirat kagak ada habis-habisnya, ya Allah. Terus apakah orang maling tersebut, apalagi memang di sini ya tidak terbukti bersalah, hanya bagaimana hukum matinya syahidun, matinya dihukumkan syahidul akhirah. Artinya apa? Allah akan berikan terhadap maling yang tertuduh, yang terfitnah, yang meninggal karena dituduh maling, matinya itu seperti orang syahid, syahidul akhirah, yang artinya pahala orang syahid Allah sudah berikan kepada dia di akhirat. Oh. John dia Pak, udah di sana John, matinya ngenas, benar dipukulin sama orang, dibakar Pak, dibacok, sakit Pak, jerit, nggak ada yang nolongin. Semuanya setan yang mukulin dia. Tapi di akhirat Allah balas pahalanya seperti pahala orang yang mati di medan perang melawan orang kafir. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya ya Allah. Ya Bung Pele, kalau ada maling tangkap aja. Lu mantulis, jangan pakai ngikut-ngikut ojel iseng tuh. Kalau pakai obeng, jangan begitu Jel. Udah serahin Bang Pele, nanti mau Bang Pele gebuk sekali aja. Setelah nanya, lu siapa? Lu siapa? Oh ini dah serahkan yang berwajib. Nah kalau di sini kalau ada apa-apa serahin Haji Padil. Ada Haji Padil, udah lepas aja Ji, lepas semuanya dilepas.